Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Susi Sasmita Sari, salah satu mahasiswa magang 3 dari Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membantu Pak Sugiarto untuk mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 10, khususnya kelas 10 IIS 2 dalam 1 bulan ke depan. Senang sekali saya bisa mengajar di MA Abadiah Gabus ini, walaupun masih tetap dalam keadaan daring atau dalam jaringan dikarenakan COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia dan juga khususnya di Kabupaten Pati yang saat ini zona merah atau risiko tinggi. Untuk itu, bagi teman-teman yang mau keluar rumah disarankan untuk selalu menaati protokol kesehatan dan memakai masker di saat berpergian. Langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai materi di KD 3.2, yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dalam KD ini nanti kita ada 3 pertemuan dan sekarang adalah pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian permasalahan ekonomi, menyebutkan macam-macam permasalahan pokok ekonomi, menjelaskan konsep dari sistem ekonomi mikro dan sistem ekonomi makro, mengidentifikasi perbedaan dari sistem ekonomi mikro dan sistem ekonomi makro, dan menganalisis permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Langsung saja, apa sih pengertian atau yang dimaksud permasalahan pokok ekonomi? Yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sangat bermacam-macam dan tidak terkendali. Dengan kejadian tersebut, akhirnya mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak secara kreatif untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memenuhi semua kebutuhannya. Macam-macam permasalahan ekonomi. Yang pertama, yang dipelopori oleh Adam Smith, yaitu permasalahan ekonomi klasik. Di sini ada 3. Yang pertama, proses produksi, yaitu jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan masyarakat. Kemudian, distribusi, yaitu penyebaran produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa ini jika semakin langka, berarti harganya akan semakin mahal apabila sangat diminati oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu konsumsi. Muncul masalah apabila suatu perusahaan tidak dapat memahami apa dan seberapa banyak jumlah yang harus diproduksi pada seterusnya. Selanjutnya muncul masalah ekonomi modern yang dipelopori oleh Paul Samuelson. Di sini ada 3. Yang pertama, barang apa yang harus diproduksi? Untuk mendapatkan jawabannya, seorang produsen harus melakukan survei selera pasar agar nanti produknya dapat diterima oleh masyarakat.
Kemudian bagaimana barang diproduksi? Seorang produsen harus menentukan teknik produksi yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Yang terakhir ada untuk siapa barang itu diproduksi. Seorang produsen harus menentukan segmen pasar terlebih dahulu untuk produknya tersebut, entah itu untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan untuk semua kalangan. Permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tadi adalah termasuk ke dalam ruang lingkup atau komponen dari ekonomi mikro. Sedangkan menurut Richard Lipsey, permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam ekonomi makro seperti ekonomi internasional, peredaran uang, stabilitas ekonomi, inflasi, kemudian ada neraca pembayaran internasional, dan masih ada beberapa yang lainnya. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai yang termasuk dalam ruang lingkup atau komponen ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui konsep dari ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri itu membahas mengenai perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara sempit atau kecil. Kemudian untuk ekonomi makro yaitu membahas perubahan ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pasar secara luas atau besar. Perbedaan dari ekonomi mikro dan juga ekonomi makro secara umum dapat dilihat dari pembahasan dan juga ruang lingkupnya. Berdasarkan pembahasan itu terdapat 4 variabel. Yang pertama, variabel produksi. Di ekonomi mikro berarti jumlah produksi dalam perusahaan. Sedangkan ekonomi makro berarti jumlah produksi nasional dan juga PDB atau produk domestik bruto. Variabel kedua yaitu harga. Pada ekonomi mikro berarti harga-harga tiap barang. Sedangkan pada ekonomi makro itu ada harga agregat, harga produsen dan juga konsumen, dan harga inflasi. Variabel yang ketiga ada pendapatan. Pada ekonomi mikro berarti pendapatan pekerja. Sedangkan ekonomi makro berarti pendapatan nasional. Yang terakhir ada variabel ketenagakerjaan. Pada ekonomi mikro berarti jumlah pekerja dalam suatu perusahaan. Sedangkan pada ekonomi makro itu ada kesempatan kerja secara umum dan juga tingkat pengangguran. Masih banyak permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia yang belum dapat terselesaikan dengan baik sampai saat ini. Hal tersebut diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terutama di Indonesia, yang sampai saat ini perkembangan kasusnya tetap meningkat dari hari ke hari. Dari hal tersebut, ada permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul, seperti meningkatnya kemiskinan di Indonesia, meningkatnya pengangguran dikarenakan banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi sehingga memecat karyawannya, meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia. Kemudian di dalam dunia pendidikan juga banyak anak yang menjadi putus sekolah dikarenakan pandemi COVID-19 ini.
Selain itu, juga masih banyak permasalahan yang melanda Indonesia seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan yang lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Biasanya seperti penggunaan pajak. Kemudian kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan peredaran uang dalam perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan harga. Di sini berkaitan dengan pemberian subsidi bagi masyarakat. Yang terakhir ada kebijakan perdagangan internasional, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia. Hari ini kita telah mempelajari mengenai permasalahan pokok ekonomi dan juga ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa permasalahan ekonomi terjadi karena terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Permasalahan ekonomi dapat dibedakan menjadi ekonomi klasik, ekonomi modern, dan juga berdasarkan ekonomi makro. Kemudian, ekonomi mikro membahas mengenai perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah tangga, perusahaan, dan juga pasar secara sempit. Sedangkan ekonomi makro membahas mengenai perubahan ekonomi dalam rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Permasalahan-permasalahan di Indonesia meningkat apalagi pada masa pandemi seperti ini, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Selanjutnya ada tugas atau soal yang bisa dikerjakan. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang sistem ekonomi. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.